mau ditanyakan atau ada hal-hal yang mau diberikan sebagai saran, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Saya banyak, masa aku doang? Oke, silakan Pak Pak kalau memang ada. Saya yang lain ya. Ada Pak Pak? Yang lain masa aku. Pak Darmawan, kami persilakan. Langsung aja Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah kami mengikuti pengajian tentang seminar tentang pengembangan wilayah perspektif visual. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak penyaji, ya Pak itu Pak Haji. Harapan kami ke depannya supaya saya bisa dan kami semua di sini bisa untuk melakukan apa yang sudah diberikan tadi. Tapi bagaimana nanti kalau setelah kita membuat suatu kesepakatan, misalnya dari Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran, tulisan itu melakukan kesalahan, apakah kita akan bagaimana jenis sanksi yang akan diberikan terhadap siswa tersebut yang melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di kelas tersebut. Terima kasih Pak Haji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Darmawan ya. Ada yang lain lagi sebelum ditanggapi langsung oleh narasumber? Tidak ada. Atau ini saja dulu di Bapak ya, ditanggapi. Nah, jadi terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Jadi keyakinan kelas itu atau semula disebut kesepakatan kelas, setelah menjadi kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, itu melibatkan semua warga kelas itu yang menyepakati. Jadi apa bentuknya, konsekuensinya apa, itu disepakati semua. Nah, nanti apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, maka cara penyelesaiannya adalah menggunakan teori restitusi tadi. Jadi 3 tahapan restitusi itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Begitu Pak Dan? Terima kasih. Ya. Atau mungkin begini, ya Bapak. Jadi kesepakatan itu disepakati dengan sanksinya, tidak begitu? Nah, seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu dilanggar, nanti kesepakatan itu juga didiskusikan juga sama siswa. Begitu maksudnya. Berarti tidak diberikan hukuman atau konsekuensi kan? Jadi hukumannya itu harus sepakat dengan siswa, berarti Bapak ya? Konsekuensi. Misalnya contoh kesepakatan kelas, siswa mengikuti pembelajaran secara aktif. Indikatornya siswa punya catatan. Misalnya, kemudian lalu pada suatu saat Bapak Ibu guru memeriksa catatan siswa, tidak ada sama sekali catatannya. Kemudian kembali ke keyakinan kelas itu, kalau anak itu tidak aktif mengikuti pelajaran dengan indikator catatannya itu apa jenis sanksinya, apa namanya konsekuensi yang harus diterima. Kalau misalnya siswa itu disuruh mencatat kalimat saya tidak akan mengulangi perbuatan itu sebanyak 100 kali, itu namanya hukuman. Tetapi kalau siswa itu misalnya, nanti kalau kamu pulang pinjam catatan temannya, kamu tulis di buku catatanmu, itu konsekuensi namanya, karena dia tidak melakukan
kegiatan pembelajaran, mencatat sesuai dengan harapan kita. Beda dengan tadi kita disuruh untuk menulis, saya tidak mengulangi ini sampai sekian kali sampai penuh kalimatnya, itu hukuman. Nah kalau konsekuensi mengembalikan siswa itu untuk sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tadi jadi kalau menulis disuruhlah untuk melengkapi catatan. Nah, bagaimana kalau konsekuensi itu pun tidak dilaksanakan sama siswa? Nah, jadi karakter siswa itu dibentuk tidak bin selabin, abrakadabra. Jadi begitu kita langsung berubah tidak. Jadi terus berproses seperti orang berdoa. Doanya tidak mungkin dijawab langsung oleh Allah. Mungkin butuh sekian kali doa baru bisa diijabah. Begitu juga kita butuh usaha terus menerus. Jadi merubah perilaku seseorang itu membutuhkan waktu yang panjang, berproses terus. Jadi begitu Bu. Oke, barangkali yang kedua nih ya, Pak Ahmad ya. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi kalau menurut dia Bapak kan, saya rasa ini kan menuju kurikulum baru Bapak ya. Nah yang pertama, apakah kurikulum ini memang akan diterapkan atau hanya sekedar ancang-ancang? Karena kurikulum K13 kan masih berlaku. Nah dari kurikulum K13 ini dengan kurikulum baru ini saya rasa kalau kita lihat dan cermati atau tidak jauh beda, hanya sekedar kata-kata saja yang berubah. Nah, itu konsekuensi atau hukuman saya rasa sama. Apabila dia melanggar, ya tetap kita akan ada konsekuensinya. Nah, tinggal sekarang konsekuensinya kayak apa? Kalau hukuman tadi menjewer misalnya, kalau konsekuensinya kayak apa? Tetap kalau kita sepakati Anda melanggar, konsekuensinya menjewer, kan sama. Cuman saya rasa mungkin hanya kata-katanya saja yang berbeda. Terus tadi di awal-awal kemarin sudah kita diskusi terkait tentang ini. Jadi di situ lewat WA Bapak kan. Jadi kita betul-betul menghambakan pada anak. Jadi apa yang dilakukan pada anak itu kita tidak boleh kerasi anak, Bapak kan? Tidak boleh kerasi anak, kita harus turuti anak. Jadi kalau begitu prosesnya, kita tidak jauh beda dengan guru TK. Nah, kita tidak jauh beda dengan guru TK. Anak itu terlambat, silakan anak, mari kita menyanyi. Kalaupun ada salah ya kita biarkan. Ya, saya rasa tidak jauh bedanya kayak begitu Bapak. Kita kok digiring ke menuju guru seperti guru TK. Nah, untuk kalau ada salah ini kan diskusi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Cepat ngomongnya. Ngomongnya cepat. Jadi yang pertama, apakah kurikulum baru akan diberlakukan? Jawabannya iya. Bagaimana cara memberlakukannya? Menurut informasi yang kami peroleh, akan diterapkan melalui sekolah penggerak. Jadi sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu nanti akan menerapkan kurikulum baru itu. Salah satu bentuk kurikulum barunya adalah mengembangkan skill bagi peserta didik. Nanti bisa dilihat di SD 1 Jerowaru apa yang dikembangkan sebagai bentuk keterampilan. Kemudian yang guru dia tidak lagi menggunakan nama RPP, tetapi dia menggunakan namanya bahan ajar. Tambah banyak pekerjaan kita membuat bahan ajar itu. Namanya bahan ajar berdiferensiasi itu. Nanti bagaimana modelnya bisa kita saling berbagikan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kita mudah-mudahan bisa jadi sekolah penggerak. Nah, jadi akan dilaksanakan.
Nanti pasti akan ada sosialisasi atas kebijakan itu. Kemudian terkait dengan hukuman dan konsekuensi, secara harfiahnya keduanya beda, cara menerapkannya juga beda. Misalnya contoh seperti ini, bisa dibaca di sana, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi ini seperti tadi, siswa disuruh, karena dia terlambat, siswa disuruh mencatat sebanyak 100 kali, saya tidak terlambat lagi. Itu hukuman. Karena tidak ada hubungannya siswa itu datang terlambat dengan mencatat kalimat seperti itu. Tidak pernah ditanya, kenapa kamu terlambat, Nak? Kemudian misalnya siswa disuruh lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Karena dia terlambat, temannya sudah mengikuti pelajaran lanjutan, dia belum pemanasan. Karena belum pemanasan, tidak mungkin siswa itu langsung disuruh untuk ikut misalnya langsung main sepak bola. Bisa-bisa nanti anak itu cedera karena belum pemanasan dulu. Maka diberikanlah pemanasan. Itu ada hubungannya dengan pelajaran pada saat itu. Tidak, artinya kalau ya walaupun ada kata-kata hukuman, tidak apa-apa. Kita di situ pakai kata menghukum. Cuma mungkin teknik menghukumnya berbeda. Itulah maksudnya itu. Maksud saya contohnya begini. Anak ini apabila yang positif, apabila melanggar, kamu harus hafal surat Yasin misalnya. Nah itu kan lebih positif hukumannya, Pak. Iya, kalau kalau ada hubungannya dengan itu, misalnya ya, Pak Nurullah sedang imtak, ada itu terlambat, hukumannya suruh baca, ada hubungannya, boleh itu. Asal jangan asal jangan anak itu terlambat imtak lalu disuruh push up. Itu tidak ada hubungannya. Ada sinkronisasi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk merubah paradigma dalam memperlakukan siswa. Dari semula kita keras, dari semula kita memberikan hukuman, menjadi pendekatan yang persuasif, humanis, mengedepankan rasa-rasa kemanusiaan. Karena bahasa kasarnya seperti disampaikan itu, maaf ini Pak, anak itu bukan disekolahkan untuk dipukul-pukul kayak anjing apa dan sebagainya. Nah itu, jadi anak itu disekolahkan untuk dituntun. Apakah tuntunan itu berhasil atau tidak? Berproses, usaha. Nah itu. Mungkin anak itu sekarang dengan perlakuan kita yang positif, dia tidak bisa seperti yang kita harapkan. Ke depan mungkin 2, 3, 10 tahun yang akan datang anak itu menjadi profesor. Kan kita tidak tahu. Tetapi kalau sekarang anak itu kita tempelin saja sampai dia lulus 10 tahun ke depan, guru dia ada empuk kayak seumur hidup kita akan diingat kelakuan kita kepada anak. Gitu. Lalu Bapak mungkin konsekuensi ini bisa dalam penerapannya bisa kita gambarkan sebagai sedikit kebijakan terhadap pelanggaran anak yang melanggar di dalam kelas. Kemudian hukuman mungkin bisa kita artikan sebagai sedikit pemaksaan terhadap anak, sehingga anak tidak tergantung dari kesepakatan. Makanya konsekuensi itu ada kebijakan, sedangkan hukuman itu lebih menekankan kepada pemaksaan, sehingga anak itu tidak merasa nyaman di kelas itu Pak. Jadi seperti itu.
keyakinan kelas itu disepakati bersama oleh warga kelas. Termasuk sanksinya nanti bentuk apa, bergantung kesepakatan. Kemudian kalau penyelesaiannya bila ada warga kelas yang melanggar, kembali kepada tahapan restitusi tadi. Keyakinan itu yang jelas, menurut teori psikologi ini, hal-hal yang bersifat kurang baik, memaksa, yang bertendensi negatif dihindari. Jadi begitu. Mungkin sekedar ini biar kita siap. Kalau lama nanti ada amplopnya. Baik Bapak Ibu, demikian paparan singkat dan diskusi kita kaitannya dengan seminar pengembangan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Turmuzi yang telah kita dengarkan bersama. Semoga ke depan punya manfaat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini